Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapa yang tidak menginginkan apabila rumahnya didatangi oleh malaikat? Karena malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Malaikat suka mendatangi rumah-rumah yang pastinya memiliki aura positif. Lantas, apa sajakah ciri rumah tersebut? Seperti biasa, sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat. Terima kasih. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus tempat yang sering didatangi malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Setiap harinya, kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang beriman. Namun, malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Berikut ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. 1. Rumah yang sering dipakai untuk berzikir. Berzikir adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat kepada kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. 2. Rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah paling utama bagi umat muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat, sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Ada baiknya di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana anjuran ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 39 yang artinya, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. 3. Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya,
Ketika seorang muslim masuk rumahnya sambil mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini." Begitu pula ketika kita sebelum makan, kita mengucapkan bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini." 4. Rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku." Hadis riwayat An-Nasai. Lantas, apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Kalau orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu, hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. 5. Rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Namun, kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan dan jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dianjurkan kepada kita agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita dan tidak terkecuali pula para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muazin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikannya untuknya setiap yang basah dan yang kering." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di dalam semesta, karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita hidupkan rumah-rumah kita dengan menunaikan ciri yang kami sebutkan tadi, agar malaikat senang datang ke rumah-rumah kita, serta membawa rahmat bagi kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.